Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 14 Januari 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, seiring makin dekatnya pemilu 2024, sejumlah logistik di KPU Banjarbaru seperti surat suara hampir 100% selesai dilipat dan segera didistribusikan ke TPS-TPS, tepatnya pada H-2 dan H-1. Sementara itu, selama 5 hari proses penyortiran dan pelipatan pemilu 2024 di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, ratusan surat suara yang dikirim dari percetakan dinyatakan rusak, diantaranya dengan kondisi robek, terpotong, dan indikasi lainnya. Pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di gudang logistik KPU Banjarbaru di Jalan Al-Japri, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru sudah hampir 100% dilipat. Pantauan Banjar TV, Kamis 10 Januari 2024, untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara ini, KPU Banjarbaru melibatkan sebanyak 130 warga. Ketua KPU Banjarbaru, Rosi Maulana, mengatakan, persiapan pendistribusian surat suara ke berbagai TPS di wilayah Kota Banjarbaru tinggal pengecekan ulang sebelum dikirim ke TPS di wilayah Kota Banjarbaru. Pasalnya, 3 jenis surat suara, baik itu DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI sudah selesai dilipat 100%. Sedangkan untuk DPD RI sudah 88,83%, selanjutnya tinggal pelipatan surat suara Pilpres. Suara di KPU Kota Banjarbaru kita mulai itu dari tanggal 2 Januari 2024 hingga tanggal 9 Januari sore. Kenapa hingga tanggal 9? Karena kami update-nya sampai sore perhitungan. Hingga sampai sore kemarin tanggal 9 Januari itu untuk DPRD Kabupaten Kota sudah 100%, DPRD Provinsi sudah 100%, DPR RI sudah 100%, jenis surat suara DPD sudah 83,38%. Jadi hari ini tanggal 10 bisa kami pastikan untuk jenis surat suara DPD itu sudah selesai. Dilanjutkan hari ini nanti penyortiran dan pelipatan surat suara untuk jenis surat suara presiden, calon presiden, dan wakil presiden. Terkait pendistribusian surat suara ke TPS-TPS akan dilakukan pada H-2 dan H-1. Namun sebelum didistribusikan, akan dilakukan pengecekan ulang sesuai yang diperlukan TPS masing-masing. Syarfani melaporkan dari Banjarbaru. Sejak dimulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara pada 4 Januari hingga 8 Januari 2024 atau selama 5 hari, capaian penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU Banjar sekitar 25%. Jumlah suara yang telah melewati proses tersebut berjumlah 430.107 surat suara, dengan jumlah surat suara baik sebanyak 429.117 dan surat suara rusak sebanyak 989. Usai rapat bersama Bawaslu Banjar terkait progres penyortiran dan pelipatan, Ketua KPU Kabupaten Banjar, M. Nur Arifin, mengatakan surat suara yang dinyatakan rusak diantaranya dengan kondisi robek, terpotong, dan indikasi lainnya. Adapun rusaknya surat suara bukan karena disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan petugas pelipat surat suara, melainkan dari percetakan surat suara. Surat yang rusak tersebut akan dikumpulkan dan direkapitulasi terlebih dahulu sebelum dimusnahkan nantinya. Ya, itu akan dimusnahkan melalui proses mekanisme pemusnahan nanti. Ada penggantian baru ya Kak? Kalau ada kekurangan apa nanti bagaimana? Kekurangan itu ada yang namanya sistem logistik nanti. Nah itu ini progres setiap harinya kami laporkan terus. Dia terintegrasi melalui sistem.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Banjar M. Hafiz Rida meminta agar dalam proses penyortiran dan pelipatan ini mengedepankan kehati-hatian karena surat suara yang rusak berasal dari percetakan. Ya, cuma secara umum yang perlu kita sampaikan bahwa kami minta agar dalam sortir lipatnya agar bisa lebih berhati-hati karena memang kami lihat di situ memang permasalahannya memang lebih banyak faktor X sih, faktor X yang maksudku memang ada juga yang memang dari luar duluan, memang barang datangnya itu tidak lengkap dari awal, jadi kebanyakannya di situ yang kami lihat. Itu mungkin ada kesalahan dari petugas pelipat sendiri ya Pak? Atau enggak, itu minim, kalau betul pelipat minim, justru malah dari percetakan. Jadi makanya tadi perlu koordinasi lagi terkait. Bawaslu Banjar juga memastikan surat suara yang rusak akan dimusnahkan setelah proses penyortiran dan pelipatan selesai dilakukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, tim Induk Skumpul Martapura mengeluarkan edaran berisi imbauan bahwa acara haul ke-19 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani harus steril dari unsur politik dan tidak ditunggangi kepentingan lainnya. Mengingat kegiatan rutin di Sekumpul adalah acara ritual keagamaan hingga tidak diperkenankan ditunggangi kepentingan politik praktis. Dalam surat edaran yang dikeluarkan tim Induk Sekumpul Martapura, berisi imbauan kepada masyarakat berupa larangan menyertakan foto abah guru sekumpul dalam alat peraga kampanye dalam bentuk apapun. Poin selanjutnya adalah imbauan agar peserta pemilu 2024 untuk melepas sementara waktu APK yang terpasang di kawasan kegiatan mulai tanggal 11 Januari hingga 23 Januari untuk menjaga kekhusyuan dan netralitas tempat dan kegiatan acara sesuai keinginan ahli waris Abah Guru Sekumpul. Edaran tersebut rupanya telah sampai pula kepada KPU dan Bawaslu Banjar sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Kedua lembaga tersebut juga telah sepakat untuk mendukung kelancaran haul ulama terkenal asal kota Martapura tersebut. Kita berbicara secara aturan hukum, karena Perbawaslu kah, PKPU kah nggak ada tidak mengatur itu. Makanya ini lebih kepada kebijaksanaan masing-masing, apakah itu dari para pemangku kebijakan di partai politik, kemudian menginformasikan dengan caleg-calegnya, pun demikian dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait radius. Makanya itu poin kedua yang kami masih belum clear lagi, karena dari posko masih sesuai dengan himbauan. Sesuai redaksi, tidak berubah wilayah terdampak. Ketika bicara wilayah terdampak, maka tafsirnya luas. Nah ini yang kemudian insya Allah dalam 1-2 hari ini kami akan mengadakan pertemuan dengan stakeholder dan juga mengumpulkan peserta pemilu dan pastinya dihadiri oleh pos induk. Insya Allah dalam 1-2 hari ini kami lagi susun waktunya. Sterilisasi dari APK aja? Iya kan demi menjaga perhelatan event haul Abah Guru Sekumpul yang terpusat kita di Martapura ya. Tentu hal ini kita harus sama-sama semua dengan kesadaran menjaga kemurnian, menjaga sucinya dari haul Abah Guru Sekumpul di tahun ini. Kebetulan berbenturan dengan tahun pemilu. Kendati demikian, pihak penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tidak memiliki wewenang untuk mencopot atau menutupi APK yang telah dipasang, semuanya lebih kepada kebijaksanaan masing-masing parpol. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banjar siap distribusikan ratusan tandon air melalui BPBD guna mendukung pelaksanaan haul ke-19 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan pada Januari 2024 ini. Sebanyak 94 unit tandon air kapasitas 1.200 liter disiapkan BPBD Banjar untuk ditempatkan ke sejumlah posko dapur umum. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah dibantu Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan juga akan menempatkan 38 unit tandon air kapasitas 2.200 liter dan 10 unit tandon dengan kapasitas 1.100 liter beserta 3 truk tangki air.
sehingga total jumlah tandon air sebanyak 142 unit yang dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul. Berdasarkan laporan Posko Induk Sekumpul, tercatat sekitar 200 lebih titik lokasi dapur umum dan pendistribusian tandon air diprioritaskan untuk mendukung keperluan air di setiap dapur umum yang sudah terdata. Tandon ini kami ulangi beserta air bersihnya ya, air bersihnya. Kemudian kita siapkan juga untuk perahu evakuasi. Itu ada perahu mesin maksudnya. Ada 3 itu. Air bersihnya dari mana Pak air bersih? Oh, air bersih nanti dari sumur kita ya. Sumur nanti ada beberapa sumur yang sudah kita koordinasikan dengan panitia ya. Termasuk sumur yang di tempat kita dan sumur yang ada di tempat masyarakat. Selain menyiapkan tandon air beserta air bersih, BPBD Banjar menyiapkan 3 perahu evakuasi untuk mengangkut jamaah melalui jalur air jika terjadi hal yang bersifat darurat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terus mempersiapkan layanan penunjang demi kelancaran pelaksanaan haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Salah satunya memasang 46 unit CCTV di beberapa titik. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terus mempersiapkan layanan penunjang demi kelancaran pelaksanaan haul ke-19 Abah Guru Sekumpul. Di antaranya lewat pemasangan closed circuit television atau CCTV di kawasan Sipak 4 Lampu Merah, Pasar Batua Martapura, yang langsung diawasi oleh Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Muhammad Aidil Basit pada Selasa pagi kemarin. Aidil Basit mengungkapkan pihaknya telah memasang 46 unit CCTV di beberapa titik lokasi di Kota Martapura dan sekitarnya. CCTV ini terhubung dengan Videotron yang terletak di kawasan Taman Sekumpul dan Lampu Merah Pasar Batua Martapura. Videotron ini untuk memudahkan jamaah maupun petugas relawan dalam mengatur keamanan dan kelancaran lalu lintas saat haul. Pada hari ini kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Banjar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan haul Guru Sekumpul, maka kami masang CCTV. Alhamdulillah pada hari ini kita tarik jaringan untuk 46 posisi CCTV, sehingga ini dalam rangka membantu untuk mengatur kelancaran lalu lintas maupun keamanan. Jadi hari ini kita pasang 46 CCTV. Kemudian jika kita menyambungkan jaringan untuk Videotron, jadi kita pasang dari Kabupaten Banjar 2 Videotron hari ini di Simpang 4 Batuwas ini dan nanti di Sekumpul dekat irigasi. Nah, ini membantu masyarakat sehingga bisa melihat kegiatan pelaksanaan haul yang akan dilaksanakan nanti. Di CCTV 46 ini kita seputaran Sekumpul, kemudian beberapa daerah luarannya, kemudian sepanjang Ayani ini. Dalam persiapan haul, pemerintah Kabupaten Banjar juga mengintegrasikan kerjasama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru terkait beberapa titik CCTV yang akan menunjang kelancaran haul mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, KMPIB dan Babak datangi Kejati Kalsel, tanyakan sejumlah laporan kasus. Tetaplah bersama kami.